Buat kalian yang mau mendukung channel pariwisata ini agar terus berkembang, kalian bisa klik subscribe ya, karena subscribe itu gratis, dan dengan kalian subscribe, kalian telah mendukung channel ini supaya terus membagikan informasi seputar dunia pariwisata. Halo Sobat Parwi dimanapun kalian berada, thank you banget buat kalian yang udah ngikuti videoku ya. Oke, dalam videoku kali ini aku mau bahas mengenai kampus UGM ya. Jadi teman-teman, buat kalian yang mau masuk ke jurusan pariwisata di UGM, aku ada beberapa informasi yang kalian harus ketahui terlebih dahulu ya. Jadi informasi pertama yang aku mau share ke kalian adalah cara masuk ke jurusan pariwisata di UGM. Jadi cara masuknya itu ada 3, yaitu lewat SNMPTN, SNMPTN ya, terus lewat SBMPTN, kemudian lewat jalur ujian tulis. Jadi ada 3 jalur yang kalian bisa pilih ya, untuk bisa masuk ke UGM. Terus yang kedua, di UGM ada 2 jurusan pariwisata, yaitu D3 Pariwisata dan S1 Pariwisata. Nah, dengar-dengar kemarin waktu aku wawancara dengan Mas Irsyad yang dari alumni UGM, dia mengatakan bahwa sudah ada D4 untuk pariwisata. Jadi kali ini di UGM ada 3 pilihan jurusan prodi ya, yaitu D3, D4, dan S1 Pariwisata. Untuk di UGM sendiri, kalian harus tahu ya, nama ospeknya itu namanya adalah PPSMB. Jadi PPSMB itu singkatan dari Pelatihan Pembelajaran Sukses Mahasiswa Baru. Nah, PPSMB ini, sewaktu Mas Irsyad masuk ke UGM, dia cerita bahwa ada 3 tahapan. Jadi tahap yang pertama itu tahap universitas, namanya itu PPSMB Palapa. Kemudian yang kedua itu namanya tahap vokasi ya. Jadi PPSMB vokasi, namanya PPSMB Permadani. Kemudian yang ketiga itu nanti ada PPSMB Prodi Pariwisata, namanya adalah Lentera Budaya. Jadi ketika kalian masuk ke UGM, kalian akan menghadapi 3 tahap di mana kalian akan melewati jalur PPSMB ini ya. Yang pertama adalah Palapa, Permadani, sama Lentera Budaya, universitas, vokasi, sama Prodi Pariwisata. Kemudian yang keempat itu sistem SKS-nya itu sudah dalam paket ya. Jadi SKS-nya itu sudah dipaketin. Jadi buat nanti teman-teman yang masuk ke vokasi D3 UGM itu sudah dipaketkan. Jadi tinggal masuk. Nanti kalau kalian lancar, IP-nya nggak di bawah 3 selama setiap semester itu, kalian akan lulus bersama-sama. Kemudian untuk pembelajarannya sendiri, jadi pariwisata di UGM ini umum ya untuk D3-nya. Karena kemarin aku wawancara dengan D3. Jadi informasi yang aku bisa dapat itu jadi pariwisata UGM itu umum, belum memfokus kepada studi perjalanan, perhotelan atau apa itu ya. Jadi yang dipelajari semua. Nah, untuk semester 1-nya itu nanti pembelajarannya itu isinya adalah umum, hal-hal umum ya. Masih sosum lah istilahnya, masih sebahasan ya itulah, masih umum. Kemudian baru nanti di semester 2, di semester 4 itu baru nanti akan pembahasannya di seputaran dunia perhotelan. Jadi buat teman-teman nanti yang masuk sudah semester 2 terus di semester 4 itu akan banyak bahas dunia perhotelan. Kemudian di semester 3 dan 5 itu akan ada yang namanya itu pembelajarannya itu bisnis perjalanan. Terus akan ada pembelajaran tour travel ya. Itu sudah pasti nanti ada. Terus infonya itu di semester 3 dan 5 itu nanti akan ada field trip ya, baik field trip di dalam maupun di luar negeri. Nah, untuk field trip ini dengar-dengar biayanya sih gratis ya. Kalian tinggal bawa uang sangu aja. Terus untuk field trip ini kalau yang di dalam ada, yang di luar negeri juga ada ya. Jadi itulah fasilitas yang kalian akan dapatkan ketika kalian nanti masuk ke UGM ya. Terus untuk semester 6 nanti kalian akan lebih banyak ke PKL dan tugas akhir. Walaupun kemarin kalau Mas Irsyad bilang itu di setiap semester ya, misal semester 2, 4, sama 6 atau di setiap semester itu bisa magang ya. Dan itu magangnya itu terserah kita. Jadi ini benar-benar dipicu atau dipacu oleh diri kita sendiri ya. Jadi antusiasme kita lah dalam mencari pengalaman itu sendiri.
Nah, untuk uang masuk, kemarin ada pertanyaan juga, uang masuk gimana? Nah, uang masuk pasti saya sudah jelasin ya. Kalau di UGM semenjak zamannya dia 2014 itu uang pangkal itu sudah tidak ada. Uang pangkalnya itu ditiadakan, terus diganti dengan UKT, yaitu uang kuliah tunggal. Nah, itu nanti per semester itu antara 500.000 sampai 9 juta. Dan itu tergantung banget sama penghasilan orang tua. Jadi ini disesuaikan ya, disesuaikan dengan penghasilan orang tua. Jadi kalau kalian bisa masuk ke UGM, terus masuk di prodi pariwisata, kalian akan dapat ini biaya kuliahnya. Jadi termasuk biaya kuliah yang murah sih menurut aku ya. Kemudian untuk perbedaan S1 dan D3, kemarin dijelasin sama Mas Irsyad bahwa S1 itu lebih fokus ke materi ya, jadi ke kajian-kajian. Pokoknya intinya sih kalau aku bayangin sih kayak mungkin di kampusku juga ya, S1 itu lebih banyak memfokuskan kepada teori atau kajian-kajian. Jadi berbeda dengan D3. D3 itu banyak banget praktek ya, hampir tiap semester, tiap mata kuliah itu pasti praktek, dan isinya praktek terus. Kayak gitu sih. Terus untuk S1 sendiri nanti tidak wajib magang, tapi D3 wajib magang, itu bedanya ya. Kemudian untuk S1 itu ada KKN dan ada juga skripsian. Nah, di D3 tidak ada. D3 dan ini cuma tugas akhir. Kemudian untuk D3 UGM itu nggak bisa lanjut ke S1 pariwisatanya UGM. Jadi D3 pariwisata UGM itu nggak bisa lanjut ke S1 pariwisatanya UGM. Tapi kalau mau lanjut, karena sudah ada prodi D4, bisa D3 ke D4 pariwisata UGM. Tapi misalkan kalian itu D3 tapi mau pengen lanjut S1 itu bisa, tapi nggak di UGM, pindah ke kampus lain, misal ke Stipram, ke Setiami, ke Udayana, itu bisa ya. Jadi kampus-kampus yang memiliki izin untuk melanjutkan dari D3 pariwisata ke S1 pariwisata itu ada. Kayak gitu sih ya. Nah, buat kalian yang pengen informasi lebih lengkap dari apa yang aku sampaikan ini, kalian bisa tonton ya dua channel ini, dua video ini. Jadi aku kemarin sudah NG Live bersama Mas Irsyad ya. Ini nanti kalian bisa cek ya, itu videonya 2 part, itu lebih lengkap, dimana Mas Irsyad itu menyampaikan pengalaman dia dari awal masuk sampai dia udah lulus, sampai dia bisa kerja di PT Pelni ya. Pokoknya PT Pelni itu BUMN punya Indonesia. Dah gitu. Thank you banget kalian udah ngikuti video ini. Moga-moga ini membantu kalian ya. Ini masih singkat aja yang aku jelasin. Kalau kalian mau lebih lengkapnya, jangan lupa nonton video yang tadi aku sudah bagiin ini ya. Oke, thank you. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar. Dadah.